Anak-anak silakan duduk dengan rapi seperti ketika kita di sekolah ya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nanti makan dan minumnya kalau kita sudah selesai belajar. Nah, anak-anak hebat semuanya, terima kasih juga hari ini anak-anak sudah bersedia. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesehatan hari ini, sehingga kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom. Oke, Ibu Rosa hari ini akan memimpin doa. Anak-anak silahkan ambil sikap doa yang bagus ya. Tidak boleh ngomong, tangannya di depan, tutup mata yang bagus. Oke. Oke, anak-anak hebat, mari kita mengawali Zoom kita hari ini dengan berdoa. Waktu kita hari ini tidak lama ya, jadi kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Anak-anak hebat, kemarin sudah praktek berdoa, pasti hari ini juga bisa berdoa dengan baik. Ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami mau belajar melalui Zoom, berkati kami Tuhan, agar pembelajaran kami berjalan dengan baik. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada teman-teman kami yang sedang sakit dan tetap memberikan semangat. Terutama kami juga berdoa untuk teman kami, Rena, yang hari ini menjalani operasi. Semoga operasinya berjalan dengan lancar dan Rena bisa sembuh kembali. Juga untuk teman kami, Aurel, yang juga hari ini sedang berobat. Semoga Aurel juga segera diberikan kesembuhan. Juga untuk anak-anak yang lain yang hari ini merasa kurang enak badan, juga mama papa juga semoga segera diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Tata. Ya, baik. Terima kasih Bu Rosa sudah memimpin doa. Nah, anak-anak kita langsung saja ya, Bu Rosa dan anak-anak, supaya mempersingkat waktu kita, supaya kita tidak terlalu lama, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, itu Tata akan share-kan ya pembelajarannya. Nah, ini kita akan belajar masih di tema 6 dan subtema 4. Silahkan Ibu Rosa. Ya, sudah. Oke, anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Tema 6, subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hari ini pembelajaran keempat, besok pembelajaran terakhir ya. Setelah itu kita akan PTS. Untuk hari ini kompetensi dasarnya adalah lanjut Bu Tata. Ini khusus untuk olahraga ya, memahami gerak dominan atau di hari ini kita belajar tentang gerak tolakan, melayang dan mendarat ya. Kemudian juga masih dengan ungkapan pemberitahuan, jadi tidak banyak. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama kita akan mengamati gerak ayam dan menirukan gerakan ayam dengan tarian nanti ya. Kemudian menemukan kalimat pemberitahuan pada teks serta mengamati gerakan tolakan, melayang dan mendarat ya. Nah, mari kita mulai dengan membaca cerita ini dulu. Mari kita baca bersama-sama. Mohon untuk tidak dicoret-coret supaya tulisannya kelihatan. Yang mau coret-coret nanti ya, menggambar ya. Jangan dicoret-coret ya, nanti biar kelihatan tulisan. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Dari pertama yuk.
bersuara ya. Kalian di rumah masing-masing bersuara. Bersama Bu Rosa, yuk kita baca bersama-sama. Udara terasa sejuk. Ini berkunjung ke rumah Riko memiliki banyak ayam. Rumah Riko selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kebun ayam yang besar. Ayam-ayam itu dan Riko mengamati gerakan ayam. Ada yang berjalan, berlari, dan melompat. Melompat yang melakukan gerakan ayam dan kayak apa? Gerakan loncat. Oh, masih ada yang membaca. Mari ini kita lihat gerakannya. Kita amati dulu kaki ayam ini ya. Ayam. Pernah lihat ayam kan? Ayam ini bergerak, berlari. Ya. Di depan rumahku sering banyak ayam. Oh iya, hebat ya. Ini karena ketutup coret-coretan teman tadi ya. Jadi kakinya nggak kelihatan. Ayam berlari ya. Ayam bergerak, berlari ini. Kemudian yang ini berjalan. Nah, kalau yang bawah ini yang seperti kemarin kita melakukan squat jump ya. Ada tolakan. Tolakan itu persiapan. Ya, ancang-ancang ya. Jangan coret-coret. Aku tidak bisa melihat. Melompat tinggi, ini melayang. Terbang ya. Kalau kita meloncat tinggi, kemudian mendarat. Tolakan, melayang berarti kita berada di tidak menginjak tanah. Kemudian mendarat. Nah, nanti kita bisa menirukan gerakan itu. Berikutnya Bu Tata. Nah, ya, ini anak ini menirukan gerakan ayam tadi. Ya, dia ini tolakan. Dia ancang-ancang ya. Berdiri diam, ditekuk lututnya, lalu meloncat setinggi-tingginya. Halo, Ini. Bu. Dan darat. Halo? Oke. Ya. Bu, halo. Bisa ya nanti anak-anak menirukan gerakan ini. Ya. Oke, mari kita Itu namanya gerakan apa, Bu? Gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, jangan lupa ini sebelum melakukan olahraga, kita harus pemanasan dulu. Ini macam-macam gerakan pemanasannya. Ini seperti kalau kita olahraga di sekolah, ini berjalan kaki, ini ancang-ancang ini ya. Tolakan ini, mendarat ini, menggerakkan telapak kakinya ini, tungkai kakinya. Kita gerakkan dulu supaya pas mendarat nanti tidak sakit ya. Perlu melakukan pemanasan. Ini gerakan-gerakan pemanasan. Nah, berikutnya ini lagi nih. Nih, setelah pemanasan kita melakukan gerakan ini. Tetapi nanti kalau ini dilakukan anak-anak di rumah harus dengan bantuan orang tua ya. Kalau melakukan, tapi kita lihat aja karena ini harus sungguh-sungguh hati-hati. Kalau tidak hati-hati, ini bisa cedera. Dan ini harus benar-benar pemanasan. Karena ini tolakan ini. Sedang melakukan tolakan, lalu melompat, melayang, melewati rintangan. Ini rintangannya kursi panjang ini. Ini melompat, lalu mendaratnya di sebelah kursi. Nanti kalau anak-anak mau melakukan, jangan pakai kursi seperti ini ya. Karena nanti kalau anak-anak melayangnya tidak pas, ini terkena kaki sakit. Atau ketika anak-anak jatuh sakit. Kalau mau pakai rintangannya yang tidak membahayakan.
Nah, boleh kalau tadi melompati rumput dulu gitu, atau melompati barang yang tidak terlalu keras dan tidak tinggi ya. Kalau ini untuk anak-anak nanti takutnya terlalu tinggi ya. Kalau ini lompatnya nggak pas, ini kan nyangkut di kursi ini ya, atau jatuhnya ini nggak pas, nanti jatuh nih punggungnya kena kursi ini ya. Oke, nanti anak-anak bisa melakukannya. Ini contohnya ya. Oke Bu Tata. Nah seperti ini. Ini gerakannya ya, sebetulnya ini gerakannya. Ini ya. Nah, kita lihat dia di sini dalam ceritanya, coba kita lihat. Nah, anak ini hanya melompati rumput ini. Ya. Coba Bu Tata naikkan sedikit supaya kelihatan dari atas. Ya, ayo. Coba Gabriel, tolong Bu Rosa bacakan Gabriel. Bacakan yang keras Gabriel. Saya Bu. Ya, baca. Riko bercerita di sekolah. La bercerita tentang ya. Terus? Tentang bercerita tentang pengalamannya. Oke, terus? Pada suatu hari ayam Riko lepas. Riko takut ayamnya mengganggu tetangga. Oke, stop. Yang baca yang ditutup ya. Suaranya kedengaran. Sampai tertangga lompat berlari dan melompati pohon kecil. Bertolak melayang di udara lalu mendarat. Oke, sip, bagus ya. Ibu yakin semua anak-anak yang lain juga sudah pintar-pintar membaca ya. Oke, nah ini yang dilakukan Riko, dia tidak ya sebentar ya, tidak melompati kursi kayak temennya tadi, tapi dia melompati pohon kecil ya, pohon kecil. Kalau pohon kan kena kaki sedikit dia tidak sakit, jadi bertolak. Ini lakukan nanti ya seperti ini, lompat, nah lalu mendarat ya. Oke, anak-anak hebat. Nah sekarang bagaimana contoh gerakannya? Mari kita lihat. Ini contohnya dalam video berikut ini. Bu Tata akan putarkan video gerakannya ya. Menirukan gerakan ayam. Ya. Melompat, melayang, dan mendarat.
gerakan ayam, bukan tolakan, melayang, dan bergerak. Sama mama papa, ya. Supaya lebih menyenangkan, nanti bisa dilakukan dengan gerakan pakai musik ya, jadi nanti lebih asik olahraganya, lebih menyenangkan. Nah, itu tadi ya. Itu contoh gerakan meniru gerakan ayam. Ya, yang terpenting anak-anak pahami ada gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Ya. Nah, sekarang kalau tadi Riko dan teman-teman sudah melakukan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat, nanti kalian lakukan di rumah untuk praktek keseharian supaya anak-anak tetap sehat. Jadi di pagi hari luangkan waktu untuk berolahraga sebentar ya, atau sore hari nanti. Nah, sekarang mari kita lihat. Ayo bergerak. Nah, sekarang Ibu minta siapa ini ya? Tapi satu orang saja ya. Yang lain mendengarkan. Aku, Justin. Justin. Tolong Bu Tata dibuka. Justin. Yang lain gantian ya. Nanti Bu akan putus di tengah-tengah siapa yang menggantikan nanti. Ya. Aku. Sekarang aku. Justin kelas 1A. Yuk. Oke, silakan Dari sini Justin. Bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Kelewatan satu. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Stop Justin. Sekarang Tabita kelas 1B. Tabita, lanjutkan Tabita. Mana Tabita? Ya, Tabita. Jason. Tabita mana ya? Tabita mana ya? Kok ditutup ya? Oke, Tabita dibaca, Tabita. Mana ya? Oh, Tabita nggak mau baca ya? Hana Bu. Silakan Hana. Dibaca. Membuat tubuh bergerak. Oke. Menanam pohon membuat tubuh bergerak. Oke. Geraklah agar tubuhmu sehat. Oke, bergeraklah agar tubuhmu sehat. Nah, berikutnya masih ada ini. 2 baris saja Ibu Tata. Kelas 1B, siapa ya? Siapa ya 1B yang mau Aku. baca? 1B. Jason. Ya. Jason, Halo. Jason, coba dibaca Jason yang dari tadi tunjuk tangan, Oh, coba. Jason. Mana Jason 1B? Harus banyak bergerak. Nah, Terus, Bergerak di lingkungan yang sehat. nah. Kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan? Di mana Di mana? melakukannya? Oke, anak-anak hebat. Kemarin anak-anak juga sudah mengirimkan video membacanya ya. Ternyata anak-anak luar biasa. Mama, papa juga luar biasa. Ya, yang menemani anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat, tetap rajin belajar membaca dan menulis. Nah, di sini supaya badan kita sehat, kita harus banyak bergerak. Bergerak itu banyak cara, ya. Dengan menyapu kita juga sudah bergerak, ya. Berolahraga, ya. Dengan memungut sampah kita juga sudah bergerak. Dengan menanam pohon ini kan sudah anak-anak lakukan ya. Anak-anak sudah melakukan
kegiatan menyapu, menyiram tanaman, menanam, ya, kemudian membersihkan rumah, itu semua bergerak. Nah, kalau kita diam saja, kalau Bu Rosa kalau diam saja badannya sakit semua. Jadi kita harus bergerak. Tidak harus bergeraknya seperti tadi, seperti meniru gerakan ayam. Tapi kita juga bergerak. Ya, sambil melakukan banyak kegiatan nih di sini nih. Menanam, memungut sampah, menyapu. Ini ada yang main-main ini juga. Ya, Bu, main nggak ada ayunan. suaranya, Bu. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Bu. Iya, Po. Ada suaranya, Bu Tata? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada suaranya, Bu. Ada. Oke. Ada. Oke. Ada suara. Suaranya ada, Ibu. Baru ada, Bu. Nah, ada. Coba yang tidak Nggak ada suaranya, Bu. coba. Ada suara. Coba dengarkan anak-anak hebat. Ibu Rosa Oke. suaranya terdengar. Bagi yang tidak terdengar, coba HP-nya dicek. Udah disambungkan belum? Nanti siapa tahu suaranya masih di mute. Jadi suara Ibu Rosanya tidak terdengar deh. Dicoba ya. Atau sinyalnya mungkin ya anak-anak hebat, sinyalnya tidak stabil. Jadi suara sampai ke handphone atau laptop anak-anak tidak ada suaranya. Yang lain suara Ibu Rosa terdengar kan, Nak? Iya. Iya, oke. Terima kasih. Ya, Ibu Rosa akan melanjutkan ya. Tapi anak-anak mendengarkan. Nanti habis ini kita mau joget. Tapi anak-anak duduk yang manis dulu ya. Dengarkan Ibu Rosa, oke? Silakan Ibu Rosa. Oke, hari ini kita tidak banyak belajarnya ya. Intinya kita harus banyak bergerak. Nah, dari sini kita sebetulnya mau tahu, kemarin kita sudah belajar tentang ungkapan pemberitahuan atau kalimat berita. Kalimat yang isinya memberitahukan suatu peristiwa. Kayak kemarin anak-anak sudah membuat kalimat, ada yang membuat ungkapan, saya memiliki sepeda baru. Nah, dari sini, ayo, ada beberapa ungkapan atau pemberitahuan, ya, atau dari cerita di atas. Ibu mau minta contoh saja. Satu anak dari kelas 1A, satu anak dari kelas 1B untuk mengungkapkan ungkapan pemberitahuan dari kelas 1A. Siapa ya ini ya? Buatkan kalimat pemberitahuan. Yang Bu Rosa kelihatan ini siapa? Saya balik. Felicia. Felicia kelas 1A. Ya, ya nanti 1B ya. Ayo Felis. Ungkapan pemberitahuan. Boleh dari teks ini, boleh yang lain ya Felis. Saya menanam pohon. Mana Felis suaranya? Saya menanam pohon. Wah, ini Felis ini ya. Ya Felis. Saya menanam pohon. Felicia, ayo. Ibu sedang memasak di dapur. Oke, Ibu sedang memasak di dapur, hebat. Aku, Bu. Aku. Bu Tata. Aku, Bu. Nah. Saya menyiram halaman. Saya menyiram bunga di halaman. Oh iya. Saya menyiram bunga di halaman. Masih ada, Bu Tata? Saya, Bu. Siapa ya? Siapa itu namanya yang saya, Bu? Sebutkan namanya. Ya, Miguel. Silakan. Ibu sedang mencuci mobil. Oke. Ibu sedang mencuci mobil. Oke. Saya, Bu. Ya, anak-anak. Nah, oke. Supaya waktunya ini anak-anak sudah paham ya tentang ungkapan pemberitahuan, ya. Kemarin sudah dibuat juga. Tinggal belajar merapikan tulisannya. Nah, jadi anak-anak kita simpulkan, hari ini kita sudah belajar apa saja? Hanya 2 hal. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang tahu?
Hari ini kita sudah Aku, belajar Bu. apa saja. Oke. Iya, Bu, saya. Dengan pemberitahuan. Saya, Bu. Siapa ya yang belum dari tadi ya? Bu. Ungkapan pemberitahuan. Ya, yang mau jawab sebutkan namanya, nama kelasnya. Saya, Bu. Saya. Justin Saya kelas siapa? 1A. Oke, apa? Kita udah belajar apa, Justin? Ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan. Oke, good, bagus. Ungkapan pemberitahuan. Menemukan kalimat pemberitahuan. Ada yang lain? Selain ungkapan pemberitahuan, ayo siapa yang tahu ini? Cepetan ini. Ungkapan kalimat terakhir. Ayo, siapa yang berani jawab? Selain ungkapan pemberitahuan, tadi kita belajar apa? Jam. Siapa yang mendengarkan tadi ya? Ana, ya. Saya, Bu. Tunggu, coba teman-teman dengarkan. Jangan Hana ayam, Bu. Hana menjawab. Coba teman-teman dengarkan. Siapa tadi yang mau menjawab? Hana ya? Hana, ya. Gerakan ayam. Bu. Hana Belajar dulu. membaca. Belajar melayang dan mendarat. Oke, kita tadi belajar tentang gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Dengan menggunakan gerakan ayam. Ya, hari ini, minggu ini kita hewan kesayangannya ayam. Ya, menirukan gerakan ayam, membuat kreasi dari bulu ayam. Ya, terus nanti kita akan menari dengan menirukan gerakan ayam juga ya, Bu Tata. Iya, Ibu Rosa. Nah, Oke, oke. sekarang kita Ya. akan menari gerakan ini ya, Bu Rosa, gerakan ayam. Nah, anak-anak Iya, boleh ya, berdiri. anak-anak. Di rumah boleh berdiri sambil Ya, bergerak ya. silakan. Tunggu ya. Tunggu ya anak-anak. Nah, yuk kita berdiri ya. Kita berdiri ya. Ibu Tata dan Ibu Rosa juga mau berdiri nih. Yuk. Yuk kita berdiri ya. Nah.
Nah, Sudah? itu juga salah satu bergerak ya Bu Tata. Iya, Jadi, Ibu Rosa. gerak supaya menyenangkan, kita cari gerakan dengan menggunakan musik. Tadi meniru gerakan ayam. Nah, anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. Di pembelajaran 4, kita belajar ungkapan pemberitahuan dan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Ya, itu tuh yang nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Ya. Tetapi untuk hari ini nanti anak-anak nanti karena nanti ada PH, ada ulangan pak, maka untuk hari ini tematiknya nanti tidak ada tugas ya Bu Tata ya. Jadi nanti anak-anak mengerjakan PH hari ini. Mungkin itu Bu Tata. Ya. Bu Tata mau ada yang disampaikan, silakan. Oke, baik anak-anak. Nah, hari ini kita kan sudah Zoom tematik. Jadi untuk tugasnya tidak ada ya anak-anak karena hari ini kita juga ada PH PAK. Nah, anak-anak hebat, sebentar lagi kita akan mid semester. Jadi anak-anak persiapkan diri dengan baik di rumah ya. Jaga kesehatan itu yang paling penting. Jangan makan sembarangan, keluar rumah sembarangan, harus tetap pakai masker. Rajin cuci tangan. Nah, anak-anak hebat semuanya, karena hari ini waktu kita terbatas, jadi maaf ya, maafkan Ibu Rosa dan Ibu Tata, karena harus cepat-cepat, supaya anak-anak juga tidak capek. Tapi jangan lupa, nanti di rumah dipraktekkan cara terbangnya ya, biar seru sambil bermain dengan kakak, adik, papa, mama. Di rumah supaya tidak bosan. Nah, atau sebelum mengerjakan PH, anak-anak boleh menari kembali karena waktu kita tadi hanya sedikit. Nah, baik Ibu Rosa, silakan ditutup dengan doa Ibu Rosa supaya kita semakin mempersingkat waktu kita. Terima kasih anak-anak hebat. Oke, jangan lupa ya. Jadi nanti hari ini setelah ini Ibu Rosa dan Ibu Tata akan mengirim soal PH ya. Jadi setelah ini anak-anak bisa kerjakan waktunya seperti biasanya sampai malam nanti ditunggu ya. Hari ini tugasnya hanya silahkan praktekkan berbagai gerak tadi untuk kesehatan anak-anak. Oke, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Kita ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan pembelajaran kami hari ini. Meskipun dalam waktu yang sangat singkat, semoga Tuhan apa yang sudah kami peroleh hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan